Ustaz, bolehkah kita memilih satu mazhab untuk kondisi tertentu dan memilih mazhab lain untuk kondisi lainnya? Misal untuk masalah batal tidaknya wudhu kita bermazhab Maliki, tapi untuk gerakan salatnya kita memilih Asy-Syafi'i. Masya Allah. Kalau dimaksudkan pilihan ini untuk memudahkan dalam kondisi sulit dan tidak memudah-mudahkan disebut dengan talfik, itu boleh dalam kondisi darurat tertentu. Tapi kalau untuk talfik itu mengambil kemudahan untuk menyingkat ibadah karena ingin meringankan. Misal, saya mah pokoknya bismillahnya pakai Maliki, yang nggak ada bismillahnya, langsung hamdalah. Begitu kemudian duduk di antara dua sujudnya Hambali, itu pun yang paling ringan, yang Robbik Firli. Motifnya supaya cepat sholatnya, supaya cepat. Bismillahnya nggak ada, kan? Tahiyat duduk di antara dua sujudnya Robbik Firli, kan? Karena dia cepat, gerakan-gerakannya cepat, bacaannya cepat, tujuannya hanya ingin sholatnya cepat selesai. Maka yang seperti itu disebut dengan talfiq, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau Anda ingin maksudnya komparasi, baik yang sifatnya mengambil yang paling kuat, atau di sini ada kondisi tertentu untuk memudahkan misalnya, itu boleh, itu rukhsah. Yang pertama disebut dengan tarjih, kedua disebut dengan rukhsah. Misal tarjih itu begini, ada pendapat misalnya terkait dengan persoalan i'timad. I'timad itu ngangkat tangan menempel ke tempat sujud saat akan bangkit dari sholat pada sujud yang kedua. Kan sunnahnya begitu naik kan, Allahu Akbar, setelah sujud kedua duduk dulu bentar, kemudian menopang begini, baru kemudian naik. Ya, itu ada misalnya di kitab Imam Syafi'i jilid pertama halaman 116. Di kitabnya Al-Majmu' Syarah Imam An-Nawawi ada di jilid yang ketiga halaman 421. Di kitab Talhis Al-Khabir ada di jilid pertama halaman 446, nomor hadis 392. Nah, di sini hadisnya terkerucut pada sahabat Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang jadi persoalan, di sini ada dua perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan, para ulama salaf dari dulu sampai ke zaman-zaman sekarang itu mempraktekkan dengan tangan terbuka begini. Tangan terbuka. Ya. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW, idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah, jika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, jalasa, kemudian beliau duduk dulu, wa'tamada 'alal ardi, kemudian beliau menopang ke bumi begini. Nah, menopangnya ini pertama kata para jumhur ulama itu dengan tangan terbuka begini. Sementara ada sebagian ulama berpendapat, sebagian kecil mengatakan, itu ada hadisnya kama yadha'ul ajin, seperti tukang terigu, tukang tepung itu membuat adonan tepungnya. Ditafsirkan di situ membuat adonan tepung kan mengepal begini. Maka dia terjemahkan dengan mengepal. Begitu naik, kepalanya seperti ini. Ya, pernah melihat ada yang begini dengan begini, pernah? Ketika bangkit ya. Nah, ini kan tafsiran keduanya. Tafsiran. Jadi kalau ingin menafsirkan secara kaidah ijtihad, baik yang pertama begini ataupun yang kedua begini, secara kaidah ijtihad dipandang benar. Silahkan. Jadi yang begini sah, yang begini sah dalam kaidah ijtihad, ya. Belum masuk ke ranah tarjih. Jadi dua-duanya manhaj. Kalau ada memilih salah satu, tidak perlu kemudian saling mengecilkan. Yang mengepal, lihat yang begini. Mungkin jarinya bermasalah, nggak bisa dikepal tuh. Gitu kan? Itu boleh begitu. Yang begini, lihat yang mengepal, kayak mau main tinju aja. Gitu. Masya Allah. Antum salah, antum sedang sholat mikirin orang yang sampingnya. Untung saya nggak bilang, sama aja batal. Ya, ini masalah di sini. Biarin aja gitu kan naik, dan tidak perlu saling mengecilkan. Itu di Harmoni di Jakarta pernah terjadi kasus tuh. Itu dua orang bermasalah, cuman gara-gara mengepal dengan begini. Ini nyata Pak. Satu mengatakan yang sunnah tuh begini, bukan begini. Antum salah. Antum yang nggak baca harusnya begini katanya. Nggak ketemu. Tapi begitulah nikmat Allah. Lalu dibuat situasi supaya situasi itu cair. Tiba-tiba qadar Allah yang begini itu tiba-tiba berubah jadi begini. Terbuka. Yang terbuka begini jadi heran kenapa teman saya berubah. Ditanya, kenapa kamu sekarang jadi begini? Dia nggak jawab. Diam aja. Rupanya dilihat-lihat selidik penuh selidik, sudah pakai cincin akik, kan dulu pakai musim akik itu. Dan cukup besar begitu begini dia susah gitu kan. Nah, jadi dia boleh seperti ini. Nah, kadang-kadang dibuat situasi untuk bisa membaca lebih dalam lagi. Walaupun di depan mungkin tidak langsung seperti itu. Nah, dua ini kan harus memilih. Mana yang saya pilih? Pakai ilmu. Pertama ilmu tarjih namanya. Tarjih itu mengkomparasikan kedua dalil yang ada untuk mengambil pendapat yang terkuat. Ketika ditarjih kata Imam Asy-Syafi'i, termasuk Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Shalah, ternyata yang terkuat itu adalah tangan yang begini, bukan yang begini. Tapi yang terbuka. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan saya tidak temukan dari amalan-amalan salaf, ulama salaf, yang Asy-Syafi'i termasuk ulama salaf, yang tangannya begini, dipahami begini, tapi begini.
Tafsir mereka pertama al-ajin itu bukan tukang terigu yang terkepal, tapi gambaran kokohan ketika membuat adonan, kokoh begini. Ini maksudnya kalaupun Anda bernopang begini mesti kuat, kokoh supaya punya tenaga naik. Yang kedua, itu orang sepuh yang sudah tidak kuat berdiri, kemudian menopang dengan tangannya. Kalau ada orang sepuh misalnya menopang dengan tangannya mau berdiri, atau anak muda yang susah berdiri, kan mustahil tangannya begini mau naik. Pasti begini. Pasti terbuka, kan? Nah, itu diartikan dalam tarjih ya oleh pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, termasuk juga Imam Ibnu Shalah, para ahli hadis. Nah, tapi juga ini pun tidak mengecilkan yang kemudian tangannya begini, silahkan saja. Itu tarjih namanya. Jelas di sini ya? Itu adalah proses tarjih. Kalau antum mengambil berdasarkan tarjih, itu boleh. Kalau rukhsah itu keringanan yang sama-sama nilainya sama. Misal, saya ini mau ke bandara nih. Begitu mau ke bandara, terbang sebentar lagi, ya kalau diteruskan sempurna semua bacaan, bisa ketinggalan pesawat. Maka bacaan duduk di antara dua sujud itu bisa dipilih 3. Ada 7 bacaan, 5 bacaan, ada 1 bacaan. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Iftitah ada 12 doa. Ada yang panjang, menengah, pendek. Yang paling pendek misalnya boleh. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. 1 hadis itu. Lalu saya pilih yang paling pendek. Biasanya saya panjang. Saya pilih yang paling pendek, itu boleh. Karena keadaan rukhsah pada saat itu. Rukhsah. Jelas ya? Alhamdulillah.